ila hadrati muallif hadzal kitab al-alim al-alama hadratus syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabi al-fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir Kanzul Arsy. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di pertemuan mingguan, minggu yang ke-20 ya, 19. Kita alhamdulillah masih bisa istiqamah untuk menambah hasanah keilmuan kita dan mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita dengan ya tadi membaca Ratibul Hatos. Membaca Ratibul Hatos itu buah karya seorang ulama besar. Dan memang aneh titip tadi karena jamaah kita yang di Masjid Al-Mubarak Krayok depan tuh, dia punya istri, istrinya meninggal dan kita disuruh tengokin, ya kan kita tengokin, namanya jamaah orangnya rajin ya. Jadi memang udah 3 jamaah meninggal nih dalam 1 bulan. Allahu Akbar. Kemarin tetangga, terus yang di mana, di Gagak tuh yang di Taman Asri Mushola Al-Islah ya kan ya. Terus terakhir kemarin Jumat tuh di Mubarak. Ya mudah-mudahan Allah matikan husnul khotimah semuanya dan tudiul qabra wa tuwasi'u. Allah Ta'ala sinari dan Allah Ta'ala luaskan sehingga layak menjadi min ahlil khair, min ahlil jannah. Dan maafin ya, jadi agak telat saya datang. Dan ini kita taklim sajalah. Tadi udah cukup dibaca rotib, udah cukup, udah kena semua dah, insyaallah. Ini sebagai tabaruk, setiap malam Rabu kita nggak bakalan tinggal kitab ini, ya walaupun sebaris 2 baris mesti kita baca. Tabarukan kepada muallif, kepada pengarang ini kitab, ya seorang ulama besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid darini amin. Wa qala Wahab ibn Munabbah yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibahu dani'an wal izzu wa in kana muhanan wal qarbu wa in kana qasiyan wal gina wa in kana fakiran wal mahabatu wa in kana wadi'an. Ini ada nasihat yang datangnya dari Wahab ibnu Munabbah. Beliau mengatakan yatasha'abu minal ilm. Ilmu itu bisa mempunyai banyak cabang.
cabang-cabang, terutama ilmu-ilmu agama. Cabang-cabang daripada ilmu agama itu bermacam-macam cabangnya. Berkahnya ada, walaupun dia bukan ahli ilmu, tetapi dia tuntut, maka dia akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu itu. Ngaji, duduk aja. Pertama, akan menjadikan fungsi umur itu menjadi berkah. Orang yang hadir di majelis ilmu, umurnya berkah. Sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, dijelaskan juga oleh Hadratus Syekh. Jadi orang yang hadir ke majelis ilmu itu, sekalipun ilmu nggak melekat di dalam dirinya, dia sudah mendapatkan keberkahan umur. Jadi fungsi umurnya itu menjadi berkah. Kalau udah berkah, keluarganya berkah, lingkungannya berkah, semuanya berkah. Berkah ilmu itu. Makanya di sini dijelaskan oleh Wahab, ya, Syekh Wahab Ibnu Munabbah, bahwa cabang-cabang daripada ilmu itu banyak sekali. Jadi kalau orang yang mempelajari ilmu agama itu ibarat pohon, satu buah pohon, kemudian dia mampu ke cabang-cabang gitu. Kalau ilmu agama tuh cabang-cabangnya itu banyak berkahnya, kemudian membawa bekal buat akhirat, ya, kemudian terbuka semua kesulitan, kemudian kesempitan Allah Ta'ala luaskan. Itu cabang-cabang daripada ilmu agama. Jadi ibarat pohon yang mana kalau kita tuntut ilmu itu, maka cabangnya banyak sekali. Jadi sampai ke cabang-cabang begitu, ke ranting-ranting kalau ilmu agama. Tapi kalau ilmu umum, ya satu aja, matematik ya matematik, psikolog, biologi ya biologi. Ibarat pohon bambu, satu aja udah. Tapi dia nggak bisa ke cabang-cabang. Subhanallah. Makanya bersyukur dah, ya, kita masih bisa hadir, bisa duduk di majelis ilmu. Jadi cabang-cabangnya itu banyak sekali, ya, bermacam-macam. Di antaranya di sini dijelaskan oleh Syekh Wahab Ibnu Munabbah bahwa asyarafu wa in kana sahibahu dani'an. Orang yang menuntut ilmu itu, ya, ilmu yang dia tuntut itu akan menjadi mulia, sekalipun dia itu termasuk orang yang rendah. Orang yang rendah, orang yang memang bukan dari kalangan orang yang berilmu, tetapi karena ilmu itulah sehingga seseorang itu bisa naik derajat karena ilmu. Ya Allah, gimana kita ngomongnya? Jadi berkahnya itu sangat, subhanallah, luar biasa sekali. Mulia sekalipun dia bukan keturunan yang kayak kemarin saya bilang tuh, ya, orang lebih mengedepankan adab, akhlak sama orang tua, cium tangan, kemudian sama guru, sama kiai, sama habai, sama ulama, ada perhatian, macam-macam lah istilahnya dia jaga. Itu adab namanya. Dia lebih mengedepankan etika, kemudian perangainya baik, orangnya baik sama orang, suka nyenengin orang, suka memberikan manfaat, itu adab. Sekalipun bukan keturunan darah biru, kan kemarin yang saya bilang itu, man kasura adabuhu kasura syurbuhu walau min tawadu'in. Orang kalau yang lebih mengedepankan adab, dia lebih prioritaskan akhlak dalam bergaul, dia lebih mengedepankan etika, di kantorkah, di lingkungankah, di kampuskah, di sekolahkah, itu orang akan segan dengan dia, dan orang selalu memandang mulia kepada dia. Walaupun misalkan dia itu keturunan apa sih, pemulung, dia keturunan, mohon maaf ya, pengamen, apa tukang minta-minta, apa tukang beling. Karena adabnya itulah sehingga menjadi mulia. Itu adab, belum ilmu. Jadi ilmu itu, orang kalau yang menuntut ilmu, ya jelas dikatakan dia akan menjadi raja, sekalipun dia bukan orang yang ahli di dalam ilmu. Ilmu itu yang akan membawa dia menjadi mulia, melekat, begitu, melekat. Jadi kemuliaan seseorang itu
akan melekat di dalam dirinya sekalipun dia bukan keturunan seorang ulama misalkan, bukan keturunan kiai, bukan keturunan habaib, ya, bukan keturunan orang-orang terhormat, bukan keturunan orang-orang terhormat, karena dia cinta dengan ilmu sehingga dia hadir ke majelis-majelis ilmu, sehingga majelis itulah atau ilmu itulah yang akan mengangkat dia menjadi orang yang mulia. Itu pertama, ya, nasihat daripada Wahab, Syekh Wahab, ya. Wal izzu wa in kana muhanan, dan mulia artinya apa? Luhur, derajat, mempunyai derajat keluhuran, ya, sekalipun dia dihinakan. Ilmu tuh nggak bisa orang berilmu itu dihinakan. Mau bagaimana, tetap ilmu itu akan menjaga dia menjadi orang yang mulia. Sekalipun orang menghinakan dia, sekalipun orang menjatuhkan dia, sekalipun orang merendahkan dia, maka tetap derajat keluhuran itu akan ada padanya. Itu yang kedua tuh, wala izzu wa in kana muhanan. Jadi orang yang berilmu itu derajat kemuliaan, keluhuran, keagungan akan tetap melekat di dalam dirinya sekalipun dia dihinakan. Contohnya ya Imam Syafi'i lah, ya. Imam Syafi'i pernah dipenjara, diborgol, ya. Tetapi tetap aja menjadi seorang ulama mazhab, nggak dihinakan, nggak bisa dihinain orang yang berilmu itu. Orang yang benar-benar dengan ilmunya itu diamalkan ilmunya. Wal qarbu wa in kana qasiyan, dan dekat dengan umat, wa in kana qasiyan, sekalipun dia itu jauh di mata, dekat di hati. Itu yang dikatakan musafahah bil qulub, musafahah dengan hati. Jadi antum juga menuntut ilmu itu bukan untuk kebangga-banggaan diri, ya, bukan untuk menjadi atau liyumariya bihi sufaha, atau berbantah-bantahan, debat, nauzubillah, ya. Atau juga wayasri paujuhan nas, atau antum menuntut ilmu itu, bah, aneh ngaji di majelis Kanzul Ars, lihat gitu, gede gitu, aneh gitu, Allah, aneh foto sama Habib, masya Allah, langsung di share status, lihat aneh, ya Allah, WK nih, diledek teman-temannya. Jadi jangan buat kebangga-banggaan, ya, wayasri paujuhan nas tuh. Jadi ada kan keterangan hadis Rasulullah itu. Jadi diancam tuh orang yang menuntut ilmu, apalagi tujuannya dia buat banggain dirinya, nauzubillah, ya, jangan. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu bin niat, ya, innamal a'malu bin niat. Makanya bacalah itu doanya yang sering kita bacakan, ada doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata. Nah, ini ada tambahannya nih, Anda dapat dulu masih di Jawa tuh, dari guru tuh. Ya, bacaannya bismillahi tawakkaltu 'alallah wa tasamtu billah wa hazamu ma amarallah la haula wala quwata illa billah. Jadi ditambahin tuh, bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan menyebut nama Allah. Aku tawakal kepada Allah Ta'ala. Wa tasamtu billah, dan aku berlindung kepada Allah. Tambahannya itu, wa hazamu ma amara, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Berarti insya Allah terhindar dari ujub, riya. Dengan kita niat berangkat dari rumah kemari, atau berangkat dari rumah ke majelis-majelis yang lain. Berarti bacanya bismillahi tawakkaltu 'alallah wa tasamtu billah wa hazamu ma amarallah la haula wala quwata illa billah. Itu insyaallah akan terhindar dari bisikan-bisikan
Ya, bisikan-bisikan yang memang selalu menghantui kita, was-was, syaitan datangnya. Karena kan selalu yang datang kepada kita itu kan bisikannya berbentuk was-was. Karena was-was itu datangnya dari syaitan. Kemudian kalau ilham itu yang baik itu datangnya dari malaikat. Makanya dianjurkan baca doanya itu. Bismillahirrahmanirrahim wa tasamtu billah wa hazamu ma amarallah la haula wala quwata illa billah. Jadi dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. Wa tasamtu billah, aku berlindung kepada Allah dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Jadi pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Karena jangan sampai cacat niat yang memang terus menggerogoti di dalam hati kita itu. Niat-niat yang kurang baik. Kenapa? Karena setan itu lebih senang menggoda orang yang menuntut ilmu ketimbang menggoda orang yang sholat. Begitu. Makanya digoda terus orang yang menuntut ilmu itu, apalagi dia istiqomah, digoda terus sama setan. Jangan. Kalau orang yang sholat, dia sholat nggak pakai ilmu, ya udah ngapain perlu digoda? Karena nggak bakalan khusus sholatnya. Jadi salah satu tanda-tandanya kan kalau kata Syekh Zarnuji itu dalam Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan orang asik dengan tekun ibadah dengan kebodohannya itu sangat celaka. Ya, orang yang tekun ibadah dengan kebodohannya. Ya. Dalam Ta'lim Muta'alim itu dijelaskan itu ada di awal-awal tuh oleh Syekh Zarnuji. Kemudian ada orang yang alim tapi durhaka. Allah, udah rusak jadinya. Beda dengan dulu. Ya, tapi benar-benar tadi orang bodoh ibadah tekun dengan kebodohannya. Ngaji nggak mau, ya udah begitu aja. Sholat ya sholat. Makanya kalau sholat ya kita nggak heran di mana-mana banyak bagus itu, benar. Tapi kenapa majelis sepi di mana-mana? Karena ternyata setan itu lebih senang menggoda orang yang menuntut ilmu. Jangan sampai ngaji, jangan sampai ngaji. Kenapa? Karena bahaya kalau dia sampai punya ilmu. Gitu. Jadi kalau orang yang sholat nggak pakai ilmu, tekun ibadah nggak pakai ilmu, nggak perlu digoda lagi sama setan. Orang udah nggak bakal nusuk. Udah berantakan begitu. Wa in kana fakiran wal ghina wa in kana fakiran. Ya, jadi kaya sekalipun dia fakir. Kemudian wa mahabah wa in kana wadi'an. Wal ghina wa in kana fakiran. Dan ilmu itu dia akan mempunyai cabang. Orang yang menuntut ilmu insya Allah keangkat derajat milik jadi orang yang kaya. Ada wa in kana fakiran, sekalipun dia orang yang fakir. Seperti kemarin tuh kan nasihat daripada Ibnu Zubair ketika dinasihatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau masih kecil tinggal di Irak, ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, iza iftak iftakirta, apabila engkau fakir kana malan, maka ilmumu itu akan menjadi harta. Kalau engkau fakir, ilmu itu akan menjadi harta untukmu. Wa iza istagnaita, dan apabila engkau menjadi orang yang kaya, kana jamalan, maka ilmumu itulah yang akan menjadi perhiasan bagimu. Wa mahabatan wa in kana wadi'an, dan berwibawa. Orang yang berilmu itu wa in kana wadi'an, sekalipun dia rendah diri. Orang yang menuntut ilmu itu, orang yang mengajarkan ilmu itu,
dengan ilmunya, maka akan menjadi orang yang berwibawa. Wa in kana wadi'an, sekalipun dia selalu merendahkan diri, rendah hati ya, maksudnya merendah. Ada kan, ada rendah hati, ada rendah diri. Kalau rendah diri, ya lagi susah aja rendah, lagi nggak punya duit aja lagi kerek rendah. Tapi begitu agak enakan ada sedikit, ada aja sedikit, udah nggak rendah lagi dirinya, langsung membusungkan dadanya. Makanya disuruhnya rendah hati. Orang kalau rendah hati itu, mau dia miskin mau dia kaya, selalu merendah. Tuh, itu yang diajarkan seperti itu. Jadi rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang merendah, orang yang menuntut ilmu itu akan terlihat sangat berwibawa sekali, sekalipun dia orang yang merendah. Hatinya selalu merendah, nunduk begitu. Ya, bilang nggak punya apa-apa. Orang yang selalu mengakui. Makanya dijelaskan oleh, ada keterangan dari ulama itu, al-mukirru bit-taksiri abadan mahmudun wal iqraru bit-taksiri alamatul qabulu. Jadi kata ulama tuh, al-mukirru bit-taksir, orang yang sedikit mengaku sedikit ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa kita ini udah cukup ibadah. Itu orang yang selamat tuh. Jadi al-mukirru bit-taksiri abadan mahmudun, orang yang terpuji selama-lamanya adalah orang yang selalu merasa punya banyak kekurangan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi selalu kurang terus. Jangan merasa sudah cukup dengan apa yang sudah kita kerjakan. Wal iqraru bit taksiri alamatul qabul, dan orang yang mengaku-ngaku sedikit di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala itu, artinya banyak sekali kekurangan-kekurangan itu, alamatul qabul, itu merupakan tanda-tanda diterimanya amal ibadah. Tuh. Jadi isyarah, salah satu isyarah biar terhindar daripada sifat ujub dan kibir, ya, selalu mengevaluasi dirinya, tidak mempunyai kesempurnaan di dalam ibadah kepada Allah. Jadi dia berusaha terus tuh, dia berusaha untuk menyempurnakan. Karena kalau orang udah merasa cukup dengan ibadah, ya udah ngaji aja di majelis selesai. Jadi nggak perlu baca Quran, nggak perlu qiyamul lail, nggak perlu sholat witir. Nah, ini orang yang celaka yang seperti ini. Ya, jadi tambahkan terus bahwa kita ini banyak sekali kekurangan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, terus berusaha memperbanyak istighfar, kemudian memperbanyak mengucapkan kalimatut thayyibah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau la ilaha illallahul malikul Hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul. Nah, itu juga itu zikiran itu tuh subhanallah. Ya. Orang kalau yang membacakan itu 100 kali di waktu pagi, insya Allah ya diamankan. Pertama, kana amina minal faqri. Orang kalau yang sering menyebutkan kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, atau disebut juga dalam hadis, karena itu hadis Rasulullah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Boleh dibaca wa'dul amin. Kalau dari Rasulullah, ini kan keterangan daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bacanya, beliau menyebutkan Rasulullah membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, sampai segitu doang. Ya, man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Siapa orang yang membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin mi'ata marrah, 100 kali, ya. Pertama, kana amina minal faqri,
Allah Ta'ala akan jaga dirinya daripada kepakiran. Kepakiran tuh. Kesempitan lah. Kesempitan pikiran, kesempitan hati, kesempitan rizki, kesempitan. Ada aja jalannya. Orang kalau yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Pertama tuh kata Nabi, Allah akan jaga, Allah akan pelihara hidupnya daripada kepakiran. Wastujliba bihil gina, dan Allah Ta'ala datangkan rizki, kekayaan yang dia nggak sangka-sangka akan datang itu. Ada aja, plak aja begitu dikasih. Istilahnya kakap dah. Ya kakapnya Johan tawa itu. Kan ada orang yang nyari kan ikan teri itu harian teri, ikan teri, ya kan. Ini yang didapetin kakap. Apalagi usaha atau kerja atau apa ya, diamalkan itu. Insya Allah wastujliba bihil ghina, Allah datangkan tuh kekayaan. Kemudian wa ansa min wahsyatil qabri. Ketiga, orang kalau yang mengucapkan kalimat itu, maka Allah Ta'ala akan hibur dirinya di alam kubur. Dihibur. Kenapa? Karena dahsyatnya siksa kubur itu. Alam kubur kan dahsyat, kita nggak ngalamin kan, belum tentu. Artinya kita belum ngalamin, karena memang banyak aqidatus sam'iyah, akidah yang memang kita dengar dari Rasulullah, yang harus kita percayai bahwa ada siksa kubur itu dan dahsyat siksa kubur itu. Kita sendiri dewek-dewek Allah. Orang kalau yang mendawamkan itu dihibur oleh Allah Ta'ala. Wa ansa min wahsyatil qabri. Ketiga. Yang keempat, wastuqri'ah babul jannah, dan orang itu akan menjadi pengetuk pintunya, pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma segitu doang. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu kita baca 100 kali, mau di waktu pagi atau habis zuhur, silakan saja. Tetapi al-arif billah, di dalam ada keterangan min hilyatil aulia, kalau tidak salah itu ya. Para aulia mengamalkannya, bacaannya ditambahkan. Al-arif billah itu para orang-orang yang memang sudah kenal dekat dengan Allah Ta'ala, yang memang beliau sudah sibuk dengan Allah, itu mereka membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ditambahkan begitu. Antum baca dah setiap hari, insya Allah berkah. Karena Nabi yang bilang, pagi-pagi dah mau habis apa lagi di kantor, kayak emang kita bekerjaan, bagaimana caranya, pokoknya baca aja 100 kali. Mi'ata marrah ya, perintahnya begitu kata Nabi. Baca 100 kali, insya Allah Allah pelihara tuh kita dari mara bahaya. Subhanallah, luar biasa. Itu ya, jadi nasihat dari Sayyidina Ali. Nah, kita amalkan tuh, boleh. Kenapa? Karena itu adalah aurat yang memang datangnya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wan syadda fi ma'na al ilmu baligh qaman zirwatus. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali nanti pada pertemuan Rabu depan ya. Cukup ya, insyaallah ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti. Dan kita tutup aja udah cukup lah. Kita kan yang penting intinya taklim. Kitab intinya ilmu, antum bisa bawa tuh sedikit-sedikit ya. Aurat bisa antum baca di rumah, bisa kita baca lagi. Al-Fatihah.